Halo sahabat para pecinta tanaman hias dimanapun Anda berada. Nah sobat, jika kita perhatikan tanaman ini bukan mati ataupun patah ya. Tapi tanaman ini memang sengaja dipotong bagian ujungnya untuk memprogram atau menjadikannya menjadi sebuah tanaman yang kerdil, atau untuk menghasilkan daun-daun yang pendek dan juga memiliki kerapatan serta kepadatan daun yang lebat. Jika kita perhatikan tanaman ini awalnya seperti ini, memiliki daun dengan pelepah yang panjang. Dan untuk tanaman ini juga akan kita eksekusi. Kita akan memotong bagian ujung daun atau daun-daun yang memang masih memiliki pelepah yang sangat panjang ini. Nah, di bagian ini kita akan membuang seluruh bagian daunnya karena kita lihat bagian pelepahnya memang masih sangat panjang. Dan di sini kita akan buang aja. Begitu juga bagian pucuk daun yang ini juga akan kita buang. Nah, seperti ini. Kita buang aja semua. Dan ini teman-teman, jika teman-teman memiliki sebuah bahan bonsai kelapa original dengan batok kelapa yang memang masih utuh, dan sebagaimana kita lihat daunnya memang sudah pecah, tapi jika kita lihat sepintas memang pelepah daunnya masih sangat panjang-panjang. Dan untuk menghasilkan sebuah daun yang pendek kita harus memprogramnya. Nah, kita buang bagian pelepah daunnya. Dan kalau kita mau, kita bisa membuang seluruh bagian pucuk daunnya. Seperti tanaman yang tadi, sudah kita buang di bagian pucuk daunnya untuk menghasilkan pucuk daun baru yang nantinya akan menghasilkan pelepah yang lebih pendek dan memiliki kepadatan daun yang lebih rapat. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi setelah kita buang seluruh pelepah dan kita buang ujung pucuk daunnya, nanti kita tinggal menunggu seperti ini. Daun baru sudah mulai muncul dan tanda-tanda pendek atau kerdil dari pelepah daunnya sudah mulai terlihat ya. Nah, di bagian ini tadinya bonsai kelapa ini memiliki pelepah daun yang sangat panjang dan pastinya terlihat kurang menarik lah. Jadi setelah melalui proses pemrograman, kalau seperti ini adalah jenis pemrograman sayat ekstrim, artinya membuang seluruh ujung tanaman ini untuk menghasilkan sebuah tanaman atau tunas baru yang tentunya memiliki pelepah daun yang lebih pendek dan juga kerdil. Dan contohnya adalah seperti ini. Tadinya tanaman ini memiliki daun yang sangat panjang-panjang dan terlihat kurang menarik. Jadi setelah melalui proses pemotongan ujung daun akan menghasilkan daun baru yang lebih menarik tentunya. Nah, ini adalah salah satu proses pemrograman untuk menghasilkan daun pendek dan kerdil dari sebuah tanaman bonsai kelapa. Jadi cara ini dilakukan ketika sebuah tanaman bonsai kelapa teman-teman setelah melalui proses pemrograman sayat tapi tidak berhasil, cara ini memang wajib dilakukan. Nah, jika kita lihat awal dari tanaman bonsai kelapa ini memiliki pelepah daun yang masih panjang-panjang seperti ini. Sebenarnya sama-sama menarik, tapi memang untuk menghasilkan sebuah tampilan bonsai kelapa yang memiliki pelepah daun pendek dan kerdil, memang harus dilakukan proses pemrograman seperti yang sudah saya lakukan tadi. Jadi memang tanaman bonsai kelapa ini memang sebenarnya sudah melalui pemrograman sayat pelepah, tapi memang biasanya tetap menghasilkan sebuah pelepah-pelepah yang panjang. Jadi alternatif selanjutnya atau langkah yang selanjutnya setelah melakukan proses sayat pelepah, kita bisa melakukan pemrograman selanjutnya dengan cara yaitu memotong seluruh pelepah yang panjang atau bahkan mungkin bisa memotong bagian ujung pelepah pucuk daun kelapa tersebut. Dan ini kita lihat awalnya tanaman ini memiliki pelepah yang sangat panjang dan sekarang sudah menghasilkan pelepah daun yang lebih pendek dan kerdil. Tinggal beberapa helai daun saja yang memang ukuran pelepahnya masih sangat panjang. Dan ini bisa kita lakukan bertahap. Jadi tinggal di bagian pelepah yang sebelah kanan ini yang belum dipotong. Jadi kita biarkan aja memang untuk menyeimbangkan dari pertumbuhan batang yang memang juga sedang berlangsung. Nah, teman-teman lihat seperti ini ya awalnya. Jadi masih memiliki pelepah daun yang sangat panjang dan kalau kita lihat sepintas ya memang kurang menarik. Dan ini hasilnya juga setelah melalui proses pemrograman sayat pelepah dan juga pemotongan dari pelepah daun yang panjang akan menghasilkan
pelepah daun yang lebih pendek dan juga kerdil, dan juga tentunya akan menghasilkan kepadatan daun yang lebih rapat. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, untuk menghasilkan sebuah tanaman bonsai kelapa yang menghasilkan atau memiliki sebuah pelepah daun yang pendek dan juga kerdil serta kepadatan yang sangat rapat, memang prosesnya harus melalui tahapan yang lumayan panjang dan juga agak rumit. Tapi ketika kita telah mencapainya, tentu hal ini akan menjadi sebuah kepuasan tersendiri bagi kita. Nah, jadi teman-teman, demikian yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa teman-teman coba atau praktikkan di rumah, sehingga jika teman-teman memiliki sebuah bonsai kelapa dengan tampilannya yang masih seperti ini, memiliki pelepah daun yang sangat panjang, teman-teman bisa mencoba dengan memprogram seperti apa yang sudah saya lakukan. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa memang proses ini tidak bisa instan dan memang membutuhkan waktu serta periode yang tidak sebentar. Jadi memang dibutuhkan sebuah kesabaran, ketelitian dan juga ketelatenan dalam melakukan semua tahapan proses untuk menghasilkan bonsai kelapa sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Senang rasanya sudah berbagi kepada teman-teman semua. Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa teman-teman coba praktekkan di rumah. Tetap jaga kesehatan dan juga kelestarian lingkungan. Salam sehat selalu, salam semangat, dan salam budidaya. Terima kasih.